Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan mobil kita baru ya teman-teman ya. Mobil kita nanti namanya menyusul saja, cari nama yang bagus untuk mobil kita di Lembaga Purwosari 2 ini. Mudah-mudahan dengan adanya mobil ini kita semakin bisa meningkatkan pembelajaran dan bisa dipusatkan kepada peserta didik. Hari ini saya mengambil judul indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar dengan judul membangun komunitas belajar di dalam sekolah. Terus, apakah tantangan yang perlu kita hadapi harus diselesaikan sendiri? Jawabannya tidak. Karena dengan bekerja sama di komunitas belajar, kita akan bisa menginspirasi ide-ide dari teman-teman guru dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Apakah itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama. Dalam satuan pendidikan, semua gurulah yang menjadi bagian dari komunitas belajar itu sendiri dengan mengubah budaya kerja dari bekerja sendiri menjadi bekerja secara kolaboratif. Bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar? 1. Mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Kedua, membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Ketiga, merancang asesmen dan mendiskusikannya. Keempat, membahas metode yang tepat untuk menyampaikan masalah pembelajaran. Dalam komunitas belajar, guru bisa saling membantu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan mereka bersama-sama. Pekerjaan guru menjadi lebih ringan dan memberikan manfaat yang besar bagi kualitas pembelajaran dan perkembangan murid. Tiga ide besar komunitas belajar dalam sekolah. 1. Fokus dalam pembelajaran. Dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari. Kedua, memastikan seluruh murid belajar secara optimal. Fokus yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Misalnya, memupuk kebiasaan saling membantu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, saling berbagi praktek pengajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pelaksanaan praktek kegiatan belajar mengajar. Fokus yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar murid. 1. Melakukan asesmen yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan murid. 2. Mengumpulkan capaian dan perkembangan murid. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman guru sehingga bisa membawa mobil kita. Nanti akan saya unggah di praktek praktek baik bukti karya di PMM. Ya, monggo. Pertanyaan apa benar? Kalau ada unek-unek mobil kita gini biarnya kamu menjalankan tugas menyelesaikan masalah
itu guru dan kepala sekolah berkolaborasi bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Contohnya Bu? Contohnya kalau kita memberi pelajaran, jadi pelajaran ada yang kurang, lebihnya tuh kepala bisa memberi masukan. Dan itu juga sudah diimplementasikan di dalam pembelajaran sekolah. Contohnya kalau misalkan anak kurang semangat, gimana Bu caranya biar anak ini semangat belajarnya tumbuh lagi, itu juga sudah diimplementasikan. Juga alhamdulillah sedikit demi sedikit anak itu juga sudah bisa. Contohnya seperti itu. Kepala sekolah sudah menyampaikan presentasinya tentang aktivasi kegiatan komunitas belajar dalam satuan yang sampai saat ini masih mau dicari namanya, mudah-mudahan nanti menemukan nama yang istilah. Intinya gini, kepala sekolah sudah memiliki kata-kata yang jelas, mudah dipahami untuk mengkomunikasikan tentang informasi komunitas belajar kepada guru. Catatan saya, kepala sekolah sudah menjelaskan aktivitas komunitas belajar dalam satuan, implementasi perubahan budaya kerja dari budaya individual menjadi budaya kerja kolaboratif. Guru sudah melakukan respon, guru sudah memberi contoh implementasi atau kolaborasi yang sudah dilakukan bersama-sama di kelas. Tentang menyusun informasi dan urutan yang logis dan mudah diikuti, kepala sekolah sudah menyusun, sudah melakukan dalam bentuk 3 ide besar komunitas belajar dalam sekolah. Namun, ini catatan, keterlibatan guru dalam menyusun ide besar atau mengimplementasikan ide-ide besar itu masih belum optimal. Jadi keterlibatan guru dalam nanti implementasi idenya yang Bu Lucy sampaikan tadi, mungkin keterlibatan guru di sini akan lebih, karena nanti guru itu akan bertatap muka, implementasi kegiatan pembelajaran itu akan lebih banyak adalah guru dengan interaksi dengan peserta didik. Jadi kalau keterlibatan guru belum optimal dalam menyusun ide besar, dalam mengimplementasikannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Terus yang ketiga, menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar untuk kepentingan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah sudah menjelaskan tujuan dan manfaat tombel. Guru dimotivasi untuk melakukan refleksi, memberikan umpan balik yang konstruktif. Sudah, tadi salah satunya bentuknya mungkin bisa reward, tapi mohon maaf mungkin reward tidak harus dalam bentuk benda, barang, makanan dan sebagainya. Bisa bentuk tekstur tubuh kita, bisa bentuk perlakuan kita, atau bisa bentuk ekspresi kita untuk teman-teman murid. Rekomendasi ini